Saya Rohmah Estri. Dari mana? Dari Untijar. Winda Kongkong. Triati. Ini direkam terus. Ini budidaya perikanya ada namanya sendiri atau enggak? Apanya? Ada nama budidayanya? Oh, cuma di sawah-sawah. Oh enggak, dari mana? Berarti nggak cuma di kolam ya, Bu, di sawah juga ada. Kalau yang di sawah itu biasanya ikan-ikan apa? Ikan koi juga. Koi. Sama. Berarti air tawar ya? Ibu budidaya air tawar semua apa ada yang air asli nggak ada? Aja. Ini maksudnya ke UMKM atau apa? Biasanya ada kayak pemilihan dari pemerintah subsidi atau apa? Ya, kadang-kadang ada keperluan, tapi selama enggak. Sehingga pandemi itu berlaku. Jadi biasanya kalau budidaya kayak gini hasil produksinya itu dijual tetap di sini. Berarti orang yang beli itu masih dalam kondisi hidup. Iya. Menjual indukannya juga ke anak-anaknya juga atau yang udah siap panen? Siapan kadang ada yang beli indukan ya di pasir. Nggak mesti kalau yang di ane itu. Enggak nih. Yang di ane itu kan nggak mesti ada yang beli. Ada yang Yang mesti ya itu. berarti kalau yang di sini ini ada apa saja, Bu? Di sini ikan hias. Ya, terus Kalau yang ini apa yang datangi gitu yang hias. oh ini berarti ibu yang ini membesarkan. Ikannya jenis ikannya, Bu. Oh. Per kilonya apa Ini ibu menjualnya per kilo atau ekoran bisa, per kilo bisa. Kalau nilai itu per kilonya 35. Nilai kalau koi itu ekoran. oh berarti kalau yang ikan-ikan itu kalau ikan-ikan koi Koi murah berapa itu? 5.000. 5.000. 4.000. Kalau yang ini ikan terapi bunga yang kemar Itu terapi. Terapi itu apa itu terapi? Terus ke perawatannya itu biasanya masih kurang setiap berapa? setiap 6 bulan sekali. Oh 6 bulan sekali. Itu baru satu. Untuk pakannya satu itu satu ini budidaya satu jenis atau beda-beda? Makanan ya. Itu apa? Kayak misal kebetulan atau itu apa? Makanannya ya ini air. Iya. Tiba-tiba ikan besar. Kalau yang tiba-tiba ya malam apa sih nggak tahu. Sampai banjir berarti. Iya. Terus airnya kecil juga pengaruh semua mati. Pernah Bu harga Ikannya permintaan nggak ada ya.
tapi kalau yang ini ya ukuran yang nanti kan yang standar itu ya ditentukan dari nilai itu dari 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman dan Ibu Nia selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Pertanian 1. Hari ini kelompok 2 akan memaparkan tentang studi kasus pembentukan kebijakan harga dari sisi konsumen, produsen, dan pemerintah di Pasar Ikan Nganjuk, Kabupaten Magelang. Kami beranggotakan 4 orang, yang pertama Estri Fatmawati, yang kedua Audi Setabila, saya sendiri sebagai moderator, dan yang ketiga Rohmah Nur A, dan yang terakhir Winda Meike N. Untuk paparan selanjutnya silahkan dilanjutkan oleh yang memaparkan. Ya, saya Estri Fatmawati izin memulai pemaparan. Yang pertama itu ada latar belakang. Ikan merupakan hewan yang hidup di air yang menjadi salah satu bahan makanan yang dibutuhkan manusia. Ikan sangat bermanfaat bagi gizi manusia sebab di dalamnya terdapat macam-macam zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti protein, vitamin A, vitamin B1, dan vitamin B2. Selain itu, apabila dibandingkan dengan sumber penghasilan protein lain seperti daging, susu, dan telur, harga ikan relatif lebih murah. Budidaya perikanan darat di Indonesia merupakan salah satu komponen penting di sektor perikanan. Hal ini berkaitan dengan perannya dalam menunjang persediaan pangan nasional, penciptaan pendapatan dan lapangan kerja, serta mendatangkan penerimaan. Itu menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan 2013. Di samping itu, perikanan budidaya dianggap sebagai sektor penting bagi perkembangan ekonomi desa. Selanjutnya, yang kedua itu ada tinjauan teoritis. Kebijakan subsidi merupakan salah satu kebijakan yang penting di bidang pertanian di Indonesia. Selain itu, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, kebijakan harga pembelian pemerintah atau disingkat dengan HPP. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi petani dari jatuhnya harga gabah pada saat panen raya. Tulisan ini mengkaji dampak kebijakan subsidi pupuk dan HPP bagi produsen dan konsumen. Tujuan pemasaran adalah memenuhi dan melayani kebutuhan serta keinginan konsumen. Konsumen dalam hal ini adalah seseorang yang menggunakan barang atau jasa. Memahami perilaku konsumen sangat penting bagi manajemen pemasaran atau mereka yang berkecimpung dalam bidang pemasaran. Perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Selanjutnya, kemudian yang ketiga itu ada rumusan masalah. Kami di sini mengambil 5 rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu 1, apa saja jenis ikan air tawar yang dibudidaya dan dipelihara masyarakat Kabupaten Magelang. Yang kedua, bagaimana klasifikasi harga setiap ikan di Pasar Ngerajat, Kabupaten Magelang. Yang ketiga, faktor penghambat apakah yang paling berpengaruh terhadap hasil budidaya perikanan di Kabupaten Magelang? Dan yang keempat, hubungan antara permintaan konsumen dengan harga. Yang terakhir yaitu 5, apakah kebijakan harga yang telah ditetapkan pemerintah telah diterapkan oleh pelaku usaha ikan air tawar di Kabupaten Magelang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian saya Rohmah Nur Arzianti akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, yaitu pembahasan. Yang pertama, penetapan kebijakan harga dari sisi produsen dan konsumen di sektor perikanan. Kebijakan harga adalah suatu kebijakan yang sering diambil oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat secara luas, baik itu produsen maupun konsumen. Dalam pertukaran atau mengukur nilai produk dalam pasar biasanya menggunakan uang. Harga juga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk hasil budidaya perikanan karena
Harga adalah satu dari 4 bauran pemasaran. Unsur-unsur bauran pemasaran yang dimaksud adalah harga, produk, saluran, dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah 4P, price, product, place, dan promotion. Yang kedua yaitu penetapan kebijakan harga dari sisi pemerintah di sektor perikanan. Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Dalam situasi normal, harga yang adil tercipta melalui mekanisme permintaan dan penawaran dengan syarat mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna. Tetapi sering sekali harga pasar yang tercipta dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Next. Harga patokan ikan atau HPI dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Yang ketiga yaitu studi kasus atau sektor perikanan air tawar di Pasar Ngrajek. Keanekaragaman jenis ikan air tawar yang ditawarkan di Pasar Ikan Ngrajek. Kabupaten Magelang, tepatnya di Ngrajek, terdapat pasar ikan. Lebih tepatnya, pasar tersebut merupakan pusat penjualan hasil budidaya perikanan air tawar. Di pasar tersebut juga terdapat banyak tempat budidaya dan pemeliharaan ikan baik kolam besar maupun kecil. Kemudian, budidaya ikan air tawar di Kabupaten Magelang selain menggunakan metode pemeliharaan di kolam, juga memanfaatkan minat padi di area sawah. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan terhadap Ibu Sriyanti, yang merupakan salah satu warga setempat yang melakukan budidaya ikan dan juga penjual. Kegiatan budidaya dan pemeliharaan ikan yang dilakukan Ibu Sriyanti dan warga setempat ini sudah termasuk milik pribadi. Budidaya ikan yang dilakukan memiliki banyak jenis, baik ikan hias maupun ikan konsumsi. Ikan hias terdiri dari ikan koi dan nila. Ikan konsumsi terdiri dari ikan mas, lele, dan bawal. Terdapat juga budidaya ikan terapi. Perawatan setiap ikan berbeda-beda yang dikuras setiap 6 bulan dan yang 2 bulan sekali. Untuk pakan ikan juga berbeda-beda tergantung jenis ikan. Next. Jenis ikan yang dibudidaya Ibu Sriyanti dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada untuk pendistribusian penjualannya dari pihak Ibu Sriyanti hanya dijual di tempat yaitu Pasar Ikan Ngrajek serta di rumah yang merupakan pusat dari budidaya dan pemeliharaan ikan milik Ibu Sriyanti. Kemudian untuk jangkauan penjualan hasilnya, budidaya tidak didistribusikan ke seluruh pasar Magelang, jadi memusat di Pasar Ikan Ngrajek. Setiap konsumen akan datang ke tempat untuk melakukan pembelian ikan. Penjualan juga sesuai dengan pesanan konsumen. Dalam hal harga, Ibu Sriyanti mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Harga yang telah ditetapkan menjadi patokan dalam penjualan hasil budidaya perikanan tersebut. Namun, tidak dapat lepas dengan teori harga bahwa jika permintaan naik, maka harga naik, tetapi bila permintaan turun, harga ikut turun. Kemudian dalam menentukan harga jual tergantung jenis ikan, ada dua macam jenis yaitu per ekor atau per kilo. Namun penjualan juga tergantung permintaan dari konsumen. Untuk penghambat sendiri bukan berasal dari kebijakan harga, tetapi berasal dari permasalahan air yang mengalir. Kadang kekurangan air atau hujan lebat membuat kelebihan air yang mempengaruhi kualitas dan hasil dari budidaya perikanan. Kemudian sesuai kondisi sekarang, pandemi juga menjadi faktor penghambat permasalahan hasil budidaya perikanan. Apalagi ditambah kebijakan atau program dari pemerintah yang semakin berkurang. Berikut adalah harga jual
menaikkan air tawar pada konsumen. Ada ikan nila 35.000 per kilo, ikan mas 25.000 per kilo, ikan bawal 25.000 per kilo, ikan bawal hitam 35.000 per kilo, ikan lele 20.000 per kilo, ikan terapi 50.000 per kilo, dan ikan koi berkisar 5.000 per kilo. Selanjutnya ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dinas Perikanan Kabupaten Magelang berencana untuk merevitalisasi pasar ikan Ngerajek yang berada di Kecamatan Mungkit guna meningkatkan pemasaran ikan air tawar di Magelang. Sebelum mulai membudidayakan bibit ikan secara mandiri dan individu, para pembudidaya bibit ikan di sentra Ngerajek dulunya memasarkan ikan dan bibitnya di kawasan pasar ikan itu. Para pembeli pun langsung menyambangi pasar jika melakukan transaksi. Upaya revitalisasi itu juga dalam mendukung tingkat konsumsi ikan menjadi lebih maksimal di wilayah setempat, sebab angka konsumsi ikan di Kabupaten Magelang masih jauh dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Padahal Kabupaten Magelang merupakan salah satu produsen ikan air tawar di Jateng. Angka konsumsi ikan di wilayahnya masih rendah, yakni sekitar 19 kg per kapita per tahun. Sementara rata-rata konsumsi ikan di Provinsi Jateng sebanyak 33 kg per kapita per tahun. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya, teman-teman. Dari studi kasus tadi dapat disimpulkan dan kami memberi saran juga, kebijakan harga dapat meredam fluktuasi harga yang tinggi. Oleh karenanya, kebijakan harga pertanian di negara-negara berkembang menjadi penting dan dapat memiliki dampak yang luas. Namun, demikian penerapan kebijakan harga ini, sektor perikanan air tawar di Pasaran Ngeranjek memperhatikan rasio terhadap harga pangan dan kebijakan pemerintah setempat yang telah ditetapkan. Karena untuk bahan pangan yang merupakan kebutuhan utama masyarakat luas dapat menimbulkan dampak negatif apabila itu merupakan pangan substitusi maupun komplementer. Selanjutnya juga kebijakan pemerintah saat ini mengacu pada upaya revitalisasi dalam mendukung peningkatan permintaan hasil perikanan. Kebijakan penentuan harga yang diikuti perikanan Pasar Ngeranjek ini dapat berpegang pada kebijakan harga yang telah ditetapkan pemerintah yang menjadi patokan dalam penjualan hasil budidaya perikanan tersebut. Saran yang dapat kami berikan untuk perikanan Pasar Ngeranjek ini dari sisi produsen dapat lebih memperluas pemasaran terlebih dalam memenuhi permintaan hasil perikanan di daerah Magelang. Terima kasih, cukup dari kelompok 2 yang tadi memaparkan materi 10 tentang dengan studi kasusnya yaitu Pasar Ngeranjek di Magelang. Jika ada salah kata atau salah penjelasan kami mohon maaf dan saya kembalikan ke Ibu Nia.